Shalom, selamat pagi saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam renungan akan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan pada hari ini, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Renungan harian pada hari ini, Jumat 25 Maret 2022, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 116 ayatnya yang ke-6. Berkata demikian, Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Dalam bahasa Batak, siramoti aka siujuro hado Jehovah, nungatung tarje pol au, jadi ibana mengurupi au. Ada satu pernyataan yang berkata, tenanglah, aku ada. Dalam sebuah kisah ketika Perang Dunia Kedua, ada seorang tokoh yang bernama Martin Niemöller. Martin Niemöller adalah seorang Yahudi Kristen yang berhasil bertahan dari kekejaman tentara Nazi di masa Perang Dunia Kedua. Ketika Niemöller ditangkap dan ditahan oleh tentara Nazi pada waktu itu, setiap hari ia disiksa, dianiaya, dan ia juga melihat banyak orang yang ditahan pada waktu itu dibunuh oleh tentara Nazi. Setelah perang berakhir, Niemöller pun memutuskan untuk pindah ke Amerika. Di Amerika, salah satu radio lokal mewawancarai Niemöller tentang pengalamannya selama di penjara Nazi. Satu pertanyaan yang diajukan kepada Niemöller pada waktu itu adalah demikian. Bagaimana mungkin dia mampu bertahan di penjara Nazi waktu itu dengan semua bentuk kekerasan mereka dan kesadisan mereka tanpa kehilangan akal sehatnya dengan melihat peristiwa-peristiwa yang mengerikan itu? Niemöller pun menjawab, jika engkau menyadari bahwa Tuhan menyertai hidupmu, maka engkau akan mampu bertahan melebihi apa yang kau bisa bayangkan. Jika engkau menyadari bahwa Tuhan menyertai hidupmu, maka engkau akan mampu bertahan melebihi apa yang kau bisa bayangkan. Pengalaman berada di tengah pusaran badai kehidupan yang siap menghancurkan, itulah yang dialami oleh Niemöller. Seperti gambaran Niemöller dalam pengalamannya seperti itu jugalah bahasa pemazmur saat ini dengan berkata, Engkau telah meluputkan aku daripada maut. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Mazmur ini berisi doa ucapan syukur dan tekad seseorang yang mengalami pengalaman iman yang mendalam. Dalam Mazmur ini kita mau belajar bahwa bagaimana pemazmur memperlihatkan kehidupannya yang sedang dalam penderitaan yang begitu berat. Pemazmur merasakan penderitaan yang luar biasa dalam hidupnya waktu itu. Pada saat itu ia merasa gentar, takut, dan sesak hati. Ia ditimpa oleh penderitaan yang tak terelakkan dan sempat mengalami krisis kepercayaan. Ia sadar bahwa dirinya tak berdaya, lemah, dan tak mampu berbuat apa-apa lagi untuk menyelamatkan hidupnya dari ancaman dihancurkan badai kehidupan. Akan tetapi, di saat ia merasa bahwa sudah tidak ada jalan lagi untuk mendapatkan keselamatan, di saat seperti itulah ia sendiri merasakan kuasa pertolongan tangan Tuhan yang menyelamatkan hidupnya. Oleh sebab itulah pemazmur berkata kepada dirinya sendiri, kembalilah tenang, hai jiwaku, Tuhan telah berbuat baik kepadamu.
kita menemukan kekuatan di balik kata-kata pemazmur ini. Pengakuan pemazmur saat itu merupakan ungkapan yang muncul dari lubuk hatinya yang terdalam. Dalam situasi seperti itu, pemazmur mengalami bahwa Tuhan memeliharanya seperti seorang bapa atau ibu terhadap anaknya. Ajakan pemazmur bagi siapa saja yang telah atau bahkan sedang mengalami badai kehidupan adalah: kembalilah tenang, hai jiwaku. Tenang karena ada Tuhan yang menyertai kita. Tenang karena ada Tuhan yang akan memberi kita kekuatan untuk dapat membangun kembali kehidupan kita. Tenang karena bersama Tuhan kita bisa melewati perkara-perkara yang mustahil. Dalam perjalanan kehidupan kita selalu ditawarkan dengan persoalan kehidupan. Hal-hal yang terjadi di luar dari apa yang kita duga, atau bahkan dari apa yang kita harapkan, yang terkadang membuat kita khawatir, bahkan membuat kita cemas. Namun sebagai umat Tuhan, kita tidak perlu khawatir, karena Tuhan yang kita sembah sanggup memelihara kita melalui cara yang ajaib. Ada saja jalan yang Tuhan lakukan untuk memelihara kita. Pemeliharaannya begitu sempurna. Jangan pernah berpikir bagaimana Tuhan menolong kita, karena jalan Tuhan tidak terselami. Kita harus yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun, apapun yang kita alami. Dia Tuhan yang Maha Tahu akan segala kebutuhan anak-anaknya. Jangan berfokus pada situasi yang terjadi, akan tetapi mari berfokuslah kepada Tuhan, sebab dari Dia sajalah pertolongan kita. Di saat kita berfokus pada Tuhan, maka iman kita akan dikuatkan. Jangan biarkan kekhawatiran yang tak beralasan tersebut menekan hidup kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka sebenarnya tidak ada hal yang perlu dicemaskan. Tuhan memelihara kita sebagaimana kita ada. Amin. Tuhan memberkati aktivitas kita pada hari ini. Tuhan senantiasa memberikan kesehatan kepada kita. Shalom. Tuhan memberkati.